Tujuan dari program ini adalah mensinergikan kegiatan sektor kebudayaan dan sektor kebencanaan. Salah satu hasil sinerginya adalah kami sudah membuat peta cagar budaya digital yang sudah diintegrasikan di dalam platform digital Inaris yang dikelola oleh BNPB. Program ini terlaksana dengan keterlibatan berbagai pihak. Selain dari sektor kebudayaan dan sektor kebencanaan, kami juga melibatkan sektor pendidikan. Dalam hal ini kami mengajak dosen dan para mahasiswa dari Fakultas Geologi, Fakultas Geodesi, Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Tahapan dari kegiatan ini adalah kami melakukan pendetailan peta geologi, lalu kami membuat peta kerencanan bencana, dan yang terakhir adalah kami melakukan pendetailan dengan menggunakan teknik 3 dimensi untuk melakukan pemetaan dari objek-objek cagar budaya, baik menggunakan drone maupun menggunakan kamera. Intangible Cultural Heritage Mapping ini penting dalam program ini karena ya selama ini orang sering berfokus hanya pada penyelamatan yang tangible saja. Padahal Intangible Cultural Heritage juga sangat penting untuk kita selamatkan karena itu berkaitan dengan sejarah masyarakat di sekitar sana, berkaitan dengan pengetahuan kebudayaan masyarakat di sekitar sana, dan juga potensi-potensi yang lain misalnya kesenian. Jadi itu semua menjadi kekayaan dari Prambanan itu sendiri sebagai landscape heritage ya. Pemetaan ini kami lakukan yang pertama dengan melakukan eksplorasi ya. Jadi kami menemui beberapa tokoh yang kira-kira bisa menceritakan kekayaan intangible cultural heritage di Prambanan dan sekitarnya. Kemudian yang kedua, kita mewawancarai mereka untuk menceritakan baik pengalaman mereka sendiri, pengetahuan mereka terkait intangible cultural heritage itu, baik yang masih ada maupun yang dulu pernah ada. Kemudian yang ketiga, kami meminta mereka untuk mengekspresikan terkait intangible cultural heritage ini. Ketika mereka mengekspresikan, kami dokumentasikan. Kemudian kami menyusun cerita dari hasil wawancara dan pengamatan kami supaya kita bisa mendapatkan catatan intangible cultural heritage secara lebih komprehensif. Kemudian dari hasil catatan-catatan itu, kita menyusun semacam peta interaktif yang menginformasikan kekayaan intangible cultural heritage di tiap desa yang ada di Prambanan. Jadi dari tim geografi sendiri kami melakukan survei lapangan untuk menentukan tingkat kerentanan dan risiko cagar budaya terhadap ancaman gempa bumi dan longsor. Untuk survei lapangan sendiri kami menggunakan pendekatan kuesioner dan observasi lapangan di setiap situs cagar budaya. Kami dari tim geologi dalam program ini melakukan pemetaan geologi yang dilakukan di area kawasan Candi Prambanan. Pemetaannya meliputi pemetaan litologi dan daerah rawan bencana longsor. Kami dari tim geodesi melaksanakan pengambilan data dengan menggunakan kamera digital dan juga drone. Kemudian untuk pemrosesan, kami melakukan penyusunan foto, rekonstruksi, coloring dan texturing, serta pendefinisian geometri model. Selama proses ini, kami bertemu dengan banyak tokoh dan komunitas penggerak intangible cultural heritage. Mereka sangat antusias, senang, sekaligus juga merasa berbesar hati bahwa apa yang mereka lakukan ternyata dianggap penting dalam konteks penyelamatan landscape heritage yang ada di Prambanan, bahwa mereka juga menjadi bagian kebudayaan Prambanan ini sendiri. Ini baru pertama kali dilakukan di Indonesia, dan kita ketahui di Indonesia itu banyak sekali tinggalan budaya, sehingga harapannya pekerjaan ini menjadi pemicu atau menjadi base map untuk pekerjaan-pekerjaan mapping selanjutnya yang terutama berhubungan dengan keberadaan heritage area. Kami apresiasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan oleh UNESCO dan diinisiasi bersama dengan beberapa mitra termasuk akademisi, lembaga usaha dan pemerintahan, upaya untuk memetakan kawasan mempunyai risiko terhadap cagar budaya di kawasan Prambanan dan sekitarnya. Inisiasi ini merupakan bagian pertama kali dan mungkin pertama kali di Indonesia yang telah dilakukan untuk memetakan kawasan-kawasan yang mempunyai risiko tinggi dengan kawasan cagar budaya. Akan sangat bermanfaat sekali bila mana informasi ini bisa disampaikan kepada publik, ke masyarakat, baik itu masyarakat umum maupun khusus yang memang tertarik di bidang cagar budaya. Peta yang didapatkan atau hasil data dan informasi yang didapatkan akan kami sajikan dalam bentuk spasial di dalam Inaris, dalam website, dan itu pun dapat dilihat dalam aplikasi Inaris yang personal untuk publik sebagai
bahan edukasi memahami risiko termasuk kawasan cagar budaya.